Kehidupan saya di apartemen 2 kamar bergaya Khrushchev di pinggiran kota Samara berjalan selancar sungai Volga saat cuaca tenang. Saya mewarisi apartemen itu dari orang tua saya, dan meskipun lantainya berderit dan wallpapernya mengingatkan pada era Gorbachev, saya menyukai sudut kecil saya itu. Kamar mandi saya adalah toilet gabungan, dan kunci pintu kamar mandi sudah rusak sejak lama sehingga saya tidak ingat kapan terakhir kali berfungsi. Mungkin di masa-masa ketika saya berdansa mengikuti angin Mei yang lembut di diskotek. Saya tinggal sendirian, dan detail kecil ini tidak mengganggu saya. Tamu jarang datang, dan ketika mereka datang, mereka lebih menikmati pangsit andalan saya daripada mempermasalahkan tidak adanya kunci. Kucing saya, Pushinka, satu-satunya tetangga saya, juga tidak keberatan dengan pintu yang terbuka. Tetapi, seperti kata pepatah, hidup suka mengguncang kita ketika kita paling tidak mengharapkannya. Setahun yang lalu, putri saya Katya dan suaminya, Anton, mengumumkan bahwa apartemen mereka di pusat kota sedang menjalani renovasi besar-besaran. Dindingnya retak, langit-langitnya runtuh, dan bau catnya sangat menyengat hingga hampir terasa seperti memakai masker gas. "Bu, bolehkah kami tinggal di sini selama beberapa bulan?" tanya Katya dengan nada penuh harap yang membuatku tak bisa menolak. "Dan apa masalahnya? Dia putriku, dan menantuku sepertinya orang baik. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu lalu pindah." Begitulah yang kupikirkan sampai kami mulai tinggal bersama. Kami semua bekerja dengan ritme yang sama. Aku seorang administrator di klinik setempat, Katya seorang tenaga penjualan di toko perhiasan, dan Anton seorang teknisi listrik di pabrik. Kami bangun pukul 7 pagi dan kembali pukul 6 sore. Terkadang sedikit lebih larut jika aku lembur mengerjakan laporan dan Anton bekerja lembur. Dan kemudian ada kamar mandi. Ruangan kecil dengan ubin yang mengelupas ini menjadi medan pertempuran utama kami. Pagi hari dimulai dengan antrean. Siapapun yang mandi duluan adalah rajanya. Di malam hari, ceritanya sama. Semua orang ingin membersihkan debu, kelelahan, dan, dalam kasus Anton, bau kabel dan oli mesin setelah seharian beraktivitas. Saat aku tinggal sendiri, aku tidak peduli apakah pintu tertutup atau lampu kamar mandi menyala. Mengapa mematikannya jika akan kembali dalam 1 jam? Mengapa menguncinya jika ada kucing suka berbaring di keset kamar mandi? Tapi dengan kedatangan Katya dan Anton, kebiasaanku menjadi masalah. Awalnya, mereka mentolerirnya, menunggu aku menyelesaikan urusanku, tetapi kemudian mereka mulai menggerutu. Terutama Anton. "Tatiana Ivanovna, berapa lama kalian bisa membiarkan lampu menyala? Ini bukan Kremlin," katanya, berdiri di dekat pintu dengan handuk di bahunya. Dan aku hanya menertawakannya. Anton adalah kontribusiku untuk lingkungan. Aku menghemat biaya lampu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu aku mengganggu mereka. Kuncinya, tentu saja, tidak ada yang memperbaikinya. Aku memberi isyarat kepada Anton beberapa kali. "Kamu seorang tukang listrik, kamu terampil, mungkin kamu bisa melihat di balik celah itu." Dia hanya meringis. "Itu bukan urusanku. Tatiana Ivanovna, panggil tukang ledeng, nanti aku beri nomornya." Aku tidak memanggil tukang ledeng. Aku benci menghabiskan uang untuk sesuatu yang sudah kutinggali selama bertahun-tahun. Jadi, sebelum pergi ke kamar mandi, semua orang berubah menjadi mata-mata, mendengarkan, mengetuk, bahkan kadang berbisik. "Ada orang di sana?" Itu lucu, tapi sangat merepotkan. Selain itu, keran di kamar mandi tak terasa seperti bendungan yang jebol. Kami sering mandi, panas di Samara saat musim panas bukan main-main. Dan Anton, sepulang kerja, tampak seperti habis dicelupkan ke dalam tong minyak. Pagi, sore, dan kadang-kadang siang hari, jika seseorang ingin menyegarkan diri. Tapi pergi ke toilet sementara seseorang mandi di balik tirai terasa aneh. Katya dan Anton, yang masih muda, bisa masuk ke kamar mandi bersama. Dia menyikat gigi, dia bercukur, dan semua orang senang. Tapi aku merasa seperti figuran di apartemenku sendiri. Aku harus menunggu atau meminta. "Guys, beri aku 5 menit. Aku akan segera ke sana." Terkadang aku mendapati diriku berlarian di apartemenku sendiri seperti anak sekolah yang terlambat masuk kelas. Kami mencoba menyelesaikan situasi ini. Katya menyarankan untuk mengubah jadwal kami.
Dia dan Anton mulai bangun setengah jam lebih awal agar mereka bisa ke kamar mandi lebih dulu. Di pagi hari, aku bisa dengan tenang membuat teh dan memberi makan Fluffy sementara mereka beraktivitas di sana. Di malam hari, mereka juga sudah menyelesaikan urusan mereka saat aku tiba. Sepertinya hidup telah terjebak dalam rutinitas. Tetapi, seperti kata pepatah, manusia merencanakan dan takdir menertawakan. Suatu hari aku pulang kerja, dan perutku terasa sangat tegang sehingga aku hampir berlari dari halte bus. Satu-satunya pikiran di kepalaku adalah kamar mandi akan kosong. Aku melepas sepatu ketsku, berlari ke pintu, dan terdengar suara air. Anton, untungnya, sedang mandi. Aku mengetuk dan berteriak. Anton, tidak ada jawaban yang mendesak. Hanya suara percikan air dan suaranya. Sedang minum sesuatu dari kuice. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku membuka pintu sedikit. Tirai, tentu saja, tidak ditarik sepenuhnya. Dan di sana dia, Anton, dalam segala kemegahannya. Busa, kulit kecoklatan, otot-otot yang tampaknya masih tersisa dari masa dinas militer. Pandanganku tanpa sadar meluncur ke bawah. Jujur saja, aku hampir terkejut. Ya, katakanlah Katya jelas tahu mengapa dia memilihnya. Anton, maaf, aku benar-benar perlu. Gumamku, bersembunyi di balik tirai dan berusaha untuk tidak melihat ke arahnya. Dilihat dari suaranya, dia hampir menjatuhkan sabun mandinya. Oh, Tatiana Ivanovna. Ya, tentu saja. Maaf. Mamliton jelas malu. Aku cepat-cepat menyelesaikan urusanku, mencuci tangan, dan bergegas keluar dari kamar mandi, merasakan pipiku memerah. Kupikir, sudahlah, sekarang dia akan memperbaiki kuncinya. Tapi Anton, seorang ahli alasan sejati, melupakan permintaanku lagi. Keesokan harinya, cerita itu terulang kembali. Hanya kali ini tanpa keadaan darurat. Aku hanya lelah menunggu Anton selesai. Prosedur airnya, sebuah kursi, keheningan. Aku masuk, dan di sana dia, sedang membasuh kepalanya dengan sabun, bersenandung sesuatu tentang gagak hitam. Tirai terbuka lagi, dan aku, jujur saja, tanpa sadar, aku tenggelam dalam pikiranku. Anton jelas pantas mendapatkan semua latihan angkat beban di masa mudanya. Dia memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Melihatku, dia hampir menjatuhkan sampo lagi, mengucapkan beberapa kata kasar, lalu, "Oh, Tatiana Ivanovna, permisi, aku akan segera kembali." Bukannya marah, aku berkata, "Anton, perbaiki kuncinya, kalau tidak kita akan saling menakut-nakuti." Tapi jauh di lubuk hati, aku akui, aku mulai menyukainya. Anton, tentu saja, berjanji untuk memperbaiki kuncinya. Tetapi, seperti yang bisa kau bayangkan, itu tidak pernah lebih dari sekadar kata-kata. Aku bahkan mulai curiga dia sengaja mengulur waktu hanya untuk memamerkan fisiknya. Dan sebagai seorang wanita yang belum pernah berkencan selama 15 tahun, aku mendapati diriku berpikir bahwa pertemuan kebetulan di kamar mandi ini entah bagaimana menyegarkan hidupku. Untungnya, Katya tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk bekerja dan mendiskusikan desain baru apartemen mereka. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Itu adalah Jumat malam, hari kerja yang singkat. Aku memutuskan untuk memanjakan diri dengan mandi lama, membusahkan rambutku, dan menutup mata, menikmati air panas. Lalu ada ketukan di pintu. Sebelum aku sempat menjawab, Anton menerobos masuk, berkata, "Tatiana Ivanovna, permisi, aku benar-benar harus pergi." Aku hampir terpeleset karena terkejut. Dia masuk, menyelesaikan urusannya, dan aku berdiri di balik tirai, memeluk diriku sendiri, seolah itu akan menyelamatkanku. Tirainya, omong-omong, pendek, dan aku tahu betul bahwa dia bisa melihat lebih banyak daripada yang seharusnya. Setelah selesai, Anton pergi tanpa menoleh sedikit pun, dan aku tetap di kamar mandi, merah seperti tomat, dan berpikir, jadi apa yang dia lihat di sana? Apakah dia menyukainya atau tidak? Setelah kejadian itu, aku mulai bertingkah aneh. Sebelum mandi, tanpa sadar aku memeriksa penampilanku, menarik perutku, merapikan rambutku, seolah-olah mengharapkan Anton menerobos masuk lagi. Dan, tentu saja, seperti yang terjadi, itu terjadi pada saat yang paling tidak tepat. Aku baru saja mematikan air, menarik tirai,
dan sedang mengeringkan kakiku ketika pintu tiba-tiba terbuka. Selamat malam, Tatiana Ivanovna. Kamu terlihat cantik sekali, kata Anton dengan senyum kurang ajar yang membuatku bahkan tak sempat menutupi wajahku. Ia dengan tenang mencuci tangannya, mengedipkan mata padaku di cermin, lalu pergi. Dan aku berdiri di sana, jantungku berdebar kencang. Sial, aku suka ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bukan hanya sebagai ibu Katya, tetapi juga sebagai seorang wanita. Beberapa hari kemudian, pada hari Jumat lainnya, aku kembali terlambat mandi. Dan seolah-olah sesuai skenario, Anton datang lebih awal dari biasanya. Tetapi kali ini ia bersikap sangat berbeda. Tatiana Ivanovna, aku juga ingin mandi, katanya sambil melepas kaosnya. Tentu saja, aku pura-pura marah. Anton, apa yang kamu lakukan? Tapi dia hanya tersenyum. Ada apa? Kuncinya rusak? Kau tahu. Dan kemudian kami berdiri di kamar mandi. Ia sedang menyabuni punggungnya. Aku sedang menyabuni rambutku, dan ada semacam percikan di antara kami. Aku tidak akan berbohong, itu sangat menggairahkan. Aku sudah lama tidak merasa begitu hidup. Selanjutnya suatu hari aku mandi tanpa menutup tirai, dan aku akui, aku berharap Anton akan mampir lagi. Dan dia masuk tanpa pikir panjang, tersenyum, dan berkata, Tatiana Ivanovna, aku sudah bicara dengan Katya. Dia telah mengubah jadwalnya. Sekarang dia akan datang 1 jam kemudian. Dan dia mengedipkan mata. Aku menyadari itu bukan sekadar kebetulan. Permainan kecil kami berlanjut. Sekarang, setiap malam ketika Katya terlambat bekerja, Anton dan aku sepertinya secara tidak sengaja berakhir di kamar mandi. Kuncinya, tentu saja, masih belum diperbaiki. Dan, kau tahu, aku tidak yakin aku ingin memperbaikinya lagi. Terkadang kehidupan di apartemen tua era Khrushchev bisa sangat menarik, tetapi ceritanya tidak berakhir di situ. Setelah beberapa minggu, Katya mulai curiga. Dia mulai lebih sering menelepon ke rumah, menanyakan di mana Anton berada, mengapa dia pulang kerja begitu cepat. Aku merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama, aku tidak bisa berhenti. Pertemuan-pertemuan di kamar mandi ini menjadi lebih dari sekadar kebetulan bagiku. Pertemuan-pertemuan itu mengingatkanku bahwa aku masih hidup, bahwa seseorang masih bisa menyukaiku. Anton, tampaknya, dia juga tidak akan berhenti. Dia mulai lebih sering tinggal di rumah, membuat alasan untuk berduaan denganku. Suatu hari, Katya pulang lebih awal dari biasanya. Aku berada di kamar mandi, Anton baru saja masuk, dan seperti biasa, kami bercanda, tertawa, dan saling membasuh punggung dengan sabun. Dan kemudian kuncinya ada di dalam gembok. Kami membeku. Katya masuk ke apartemen, menjatuhkan tasnya di lorong dan berteriak, Bu, Anton, kalian di mana? Aku belum pernah merasa begitu bingung. Anton cepat-cepat keluar dari kamar mandi, bergumam sesuatu tentang akan menemuinya. Aku tetap berdiri di bawah pancuran, jantungku berdebar kencang, dan air mengalir di wajahku, bercampur dengan keringat. Untungnya, Katya tidak curiga sama sekali. Anton mengalihkan perhatiannya, mulai bercerita tentang pekerjaan, tentang beberapa kerusakan di pabrik. Tapi aku menyadari kami sudah terbawa suasana. Ini bukan lagi permainan yang polos. Aku mulai menghindari Anton, mencoba untuk tidak berduaan dengannya. Dia juga sepertinya merasakan bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Kami tidak lagi bertemu di kamar mandi, tidak lagi bertukar pandangan sekilas. Kebetulan, dia akhirnya memperbaiki kunci itu sebulan setelah Katya hampir memergoki kami. Dia pasti memutuskan bahwa itu akan lebih aman. Sekarang semuanya di apartemen kami seperti semula. Katya dan Anton akan segera pindah ke apartemen mereka yang sudah direnovasi, dan aku akan ditinggalkan dengan sedikit barang-barang dan kenangan-kenanganku. Terkadang, sambil berdiri di kamar mandi, aku mengingat malam-malam itu, tatapan-tatapan itu, momen-momen ketika aku merasa muda kembali. Dan, kau tahu, aku tidak menyesali apapun. Hidup di gedung era Khrushchev mengajariku satu hal, bahkan di apartemen paling biasa sekalipun dengan ubin yang mengelupas dan kunci yang rusak, sesuatu dapat terjadi yang akan mengubah duniamu.